wabarakatuh. Yaitu dalam firman Tuhan mengatakan inni tawakkaltu 'alallah ya Rabbi wa Rabbi wa Rabbikum wa Rabbi wa Rabbi wa Rabbikum wa ma min dabatin illa wa ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha innahu ala siratim mustaqim. Masa Allah berjalan di atas siratal mustaqim? Masa Allah di neraka? Itu satu. Mungkinkah Allah di atas siratal mustaqim artinya melewati jembatan di atas neraka? Ya nggak mungkin dong. Kemudian lagi di ayat yang lain walaqad hadaina Musa wa Harun wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Kami walaqad mananna ala Musa wa Ibrahim wa hadainahuma sampai wa hadahuna as-siratal mustaqim. Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk di atas siratal mustaqim. Masa Nabi Musa, Nabi Harun di atas neraka? Kemudian juga kita setiap sholat jalan Fatihah ada nggak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Ya ini sesungguhnya bahwa kalimat siratal mustaqim itu apa? Banyak banget di Al-Quran nih. Jadi itu kan tafsiran itu kan berarti khurafat artinya udahlah nggak ada masalah, biarkan saja. Tapi kita harus mengerti jadi siratal mustaqim itu apa. Kemudian di surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Masa para rasul ada apa di atas neraka melewati jembatan siratal mustaqim? Banyak sekali. Kemudian juga firman Tuhan juga ketika iblis itu dikeluarkan dari sorga, saking dendamnya iblis kepada manusia, dia mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan kutahan mereka, akan kuselewengkan mereka dari siratal mustaqim. Jadi malah iblis menghalang-halangi supaya umat Islam jangan melewati siratal mustaqim, jangan melewati jembatan. Jadi apa sih begini siratal mustaqim nih? Mustaqim juga bukan lurus ya sebetulnya. Dari Kertasmaya ke Jatibarang ke Bangkalowak dah. Lurus nggak? Lurus nggak? Nggak, ada belok-beloknya. Pak, kemana Jatibarang? Dari sini udah lempeng aja. Nah, bakal lempeng ki oleh bolak-balik ya, oleh menggok-menggok, bakal lurus ya enggak belok-belok. Jadi yang namanya itu satu, bahwa as-sirat al-mustaqim itu maknanya lempeng, lebih tepat daripada kita sebutkan dengan lurus. Oke. Sekarang ini Blok Secang ya. Kalau mau ke Cangkingan kemana jalannya? Jalan sini mana? Tegal Wirangrong, terus Jambe, Larangan, Jaya Laksana, belok kiri, Cangkingan. Itu jalur apa Lenggal Dina. Nah, itu artinya bahwa jalan dari Blok Secang ke Cangkingan itulah jalan yang terpendek. Bisa enggak kalau lewat
babadan tenajar, kidul, tengah, lor, terus sana. Bisa nggak? Bisa. Mana yang lebih pendek? Lewat jambe, lewat larangan. Nah, maka yang siratal mustaqim itu ya yang lewat jambe. Itu. Kalau mau ke Jatibarang bisa nggak lewatnya ke Cirebon dulu, terus Gunung Jati, terus Karanghampel, nyampe nggak? Tapi bukan siratal mustaqim. Nah, jadi siratal mustaqim itu kesimpulannya adalah merupakan jalan yang terpendek dari titik A ke titik B. Kita tarik garis lurus, itulah garis lurus itu adalah jalan jarak yang terpendek. Jadi sekalipun kita muter-muter, kalau itu yang terpendek itu juga namanya al-mustaqim. Nah, itu jalan yang lurus semacam itu. Jadi maksudnya setan ingin menggoda manusia, menghalang-halangi manusia menempuh jalan yang lempeng itu, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maksudnya apa? Maksudnya iblis akan menyesatkan kita. Mau kecangkingan, diajak ke Surabaya dulu, Surabaya ke Medan, dia naik pesawat turun Jakarta, Jakarta naik pesawat lagi turunnya di Kertajati, dari situ naik taksi ke Jatibarang, ngambrak begini. Itu maksudnya, artinya membuat supaya manusia lelah, supaya kecapean di dunia ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah kita ini di dunia namanya siratal mustaqim. Itu apa? Siratal aulia, siratal anbiya, siratal mustaqim wal ulama as-salihin alladzina an'amta alaihim. Itu siratal ulama, siratal aulia, siratal anbiya, siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang yang kena marah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang kesasar. Nah, sedangkan kita sendiri logikanya, kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, katakanlah jembatan, kita bisanya menyeberangi jembatan itu dengan selamat. Tentunya di situ diperlukan, kalau mobil mah disepuring dulu, banyak di balancing. Nah, balancing itulah bukan saja kita mengenali jalan, tapi kondisi kita yang melalui juga dalam keadaan balance. Bapak pernah lihat orang di sirkus jalan di atas tambang tuh, bawa apa itu? Banyak penyeimbang. Jadi kalau miring ke sini, diulur ke sini, miring ke sini, ulur ke sini. Nah, penyimbang itulah bahwa kita sebagai manusia itu di dalam diri kita itu banyak organ tubuh kita yang kesemuanya perlu adanya keseimbangan. Itulah makanya iblis mengatakan la'aqudanna, kata qa'ada itu artinya duduk, ya, artinya dibikin lumpuh. Jadi bukan jalannya yang ditutup, tapi oleh iblis dibikin kita tidak mampu menempuh jalan itu, karena kita lemes, karena kita seimbang, karena kita lumpuh, digempor dan sebagainya, maka kita tidak bisa melewati siratal mustaqim itu. Nah, makanya ini bahwa kita ada 3 hal yang penting, yaitu ada jasad, ada ruh, ada akal. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada keseimbangan 3 unsur ini. Kalau tidak seimbang, maka sulit kiranya kita bisa melewati siratal mustaqim itu. Begini,
ada orang begini, jasad perlu makanan, betul nggak? Hati perlu makanan, ruh perlu makanan, jiwa, akal perlu makanan. Apa yang terjadi kalau orang itu yang dikasih makan hanya jasadnya saja, tapi jiwanya tidak dikasih makanan? Apa yang terjadi? Akan tidak seimbang. Jadi kalau karena dia jasadnya saja, maka dia lebih banyak kecangkingannya daripada ke masjidnya. Badan sih, makanan kita ini menghasilkan nutrisi, ya kan, protein, kalori, badan kita segar. Nah, karena kita segar, semua hormon berjalan baik dan sperma juga diproduksi. Hawa nafsunya gede. Kalau hawa nafsunya gede, jiwanya kering kerontang, apa yang terjadi? Sehari-hari dia akan mencari kelezatan jasadi. Sedina-dina luru pangan baik, luru kesenangan, makan yang banyak, nanti malam Jumat kecangkingan, malam Sabtunya di Gronggong, malam Minggunya di Kalijodo, malam Seninnya di Alexis, malam Selasanya di mana lagi? Di Doli. Setiap hari kerjanya ngelacur, main judi, ngadu ayam, ngadu kuclak segala macam, sehari-hari. Duitnya habis begal, dijual motornya 2 juta, habis semalam di cangkingan, besok begal lagi, sehari-hari. Wong sedesa beli kena lenger motor hilang, lenger mobil hilang, lenger ayam sadina-dina. Wong siji panikana lenger kabeh sedesa ke. Iya kan? Nah itu kenapa sehari-hari yang dikasih makan hanya jasadnya saja. Udah. Ada lagi orang yang ngasih makanan otaknya berlebihan, sehingga belajar ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu kosmologi, ilmu antropologi, sosiologi, wah semua pelajari. Cerdas nggak? Setelah cerdas, kepintarannya buat nipu orang, kanggo bobodo wong. Paham nggak? Nah, kalau orang itu rohaninya saja, otaknya nggak diisi, jiwanya tidak, badannya tidak diisi, akhirnya ya sampai jam 9 masih gede-gede terus gila loh. Yang marah kan istrinya. Kang, tetangga sebelah barat jam 4 sudah pergi ke pasar, tangga timur kita jam 2 malam sudah berangkat ke sawah ngiring-giring air. AA jam 9 masih gada-gedek perang sana tasbih bisa digoreng buah. Sambil dia ambil sejarahnya disabetakan yang dasi sisan kan ngerabinnya. Ya lupa semuanya. Jadi disitulah perlu keseimbangan antara masukan untuk akal kita, untuk jiwa kita, dan untuk jasad kita. Semuanya harus ada keseimbangan. Tidak mungkin kalau tidak seimbang. Orang belajar juga kalau makannya kurang gizi, otaknya jalan enggak? Enggak jalan. Demikian juga apa saja itu perlu ada keseimbangan. Nah, makanya Ananda Zakaria sama pengantin siapa namanya itu? Siapa?
Asmaul Husna, ini baru kawin. Mereka akan menempuh bahtera rumah tangga, mengarungi lautan rumah tangga juga perlu keseimbangan, perlu adanya bekal dan sebagainya. Awas, hati-hati bahwa sesungguhnya nikah itu apa hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, apakah untuk pemenuhan kebutuhan sosiologis, apakah untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Tadi sudah diterangkan lengkap tadi itu, saya numpang ngomong aja nih. Iya, jadi artinya memang nomor satu orang kawin memang pada awalnya ya dorongan yang sangat dominan adalah kebutuhan biologis, gairah seksual bagaimanapun juga. Jadi setiap orang kawin ngayalnya yang indah-indah saja ya, sehingga enak-enak pun kayak begitu kawin, begitu istrinya hamil, mesti periksa ke bidan, duit lagi. Lahiran, duit lagi. Popoknya, duit lagi. Akhirnya lama-kelamaan cintanya habis, digerus bersama terasi, bersama sabrang, mulai kedelang berangutek. Itu kenapa? Imajinasi kita juga asalnya tidak seimbang. Nah, maka dalam pikiran kita juga imajinasi seimbang harus dalam kesadaran kita bahwa di balik kelezatan jasadi kita ada konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial, konsekuensi personal. Umpamanya dulu sebelum kawin bisa pergi kapan saja, pulang kapan saja. Nah, ini Anda dari Zakaria, Anda harus melepaskan kebebasan pribadi Anda sebelum kawin dulu. Gak bisa pulang seenaknya. Istrinya nanya, Kang sing di aja takon maning, urusan apa? Bener gitu? Gak bisa. Ya pergi ya harus memberitahu istri, saya mau ke cadang pinggan. Pulangnya jam berapa? Ya paling jam 10. Jam 10 belum selesai karena ngaji di cadang pinggan sampai jam 12. Ya telepon dong istrinya. Ya, nok, durung balik, durung peragat ngaji nih kok. Kan begitu. Nah, kalau ada yang mendadak lagi karena ada kepentingan ke Cirebon, ya telepon lagi. Saya belum bisa pulang, saya ke Cirebon dulu. Jangan biarkan istrimu menanti kedatanganmu itu. Al-intizaru azabun, penantian adalah siksa. Iya. Ya istri di rumah, apalagi masih pengantin baru kan. Kenapa? Bukan tabrakan, tabuannya kempes tadi.